Jazakumullah khair, Ustadzillah. Ini ada pertanyaan yang beda tema nih buat Ustadz Musyafat. Nanti yang lain juga bisa ikut menanggapi lagi nih. Ini sebenarnya banyak juga Ustadz kasus-kasus seperti ini. Jadi orang ini bilang dia awalnya minjem riba, mungkin ke bank atau yang lain, tapi untuk membayarkan hutang temannya. Ternyata begitu dia minjem, dia bayarin hutang temannya, ini kan bunganya nambah terus tuh. Temennya itu nggak bayar ke dia hingga beberapa bulan. Nah sekarang pertanyaan dia adalah apa yang harus saya lakukan tadi ya? Kalau saya tidak bisa bayar dan saya mendiamkan hutang tersebut hingga bunga itu menumpuk dan dosa saya terus mengalir, apa yang mesti saya lakukan? Gimana? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa dia mau membantu temannya? Apakah dipaksa ataukah hanya diminta? Dia bisa melakukannya, dia bisa tidak. Kalau temannya itu hanya minta, dia bisa nolak, kemudian dia melakukannya, maka dia melakukan dosa besar. Karena sebenarnya ya dia yang bertanggung jawab dengan perbuatan dia, selama dia nggak dipaksa dan dia tahu itu riba. Tanggung jawab dia adalah dengan orang yang dia meminjam darinya. Jadi temannya ini hanya minta saja. Setelah itu dia melakukan akad riba dengan siapa? Dengan pihak ketiga itu. Jadi itu tanggung jawab dia. Karena dia sebenarnya kan bisa mengatakan tidak melakukan itu kan bisa. Jadi kalau misalnya akhirnya dia hutang riba, dia yang berdosa dengan ribanya dia, karena itu akad dia dengan pihak ketiga. Kemudian kalau misalnya ada konsekuensi dari akad ini, dia yang bertanggung jawab, bukan temannya ini. Walaupun dia niatnya nolong temannya, tapi kan caranya yang salah. Dia salah melakukan hal tersebut, sehingga dia yang harus bertanggung jawab apabila pihak ketiga ini menuntut pembayaran bunga dan dia terpaksa harus membayarnya, dia bukan tanggung jawab temannya. Makanya kita ketika menolong orang itu harus lihat diri kita juga. Jangan sampai kita nolong orang malah kita yang celaka. Iya, banyak orang yang seperti ini. Ana juga pernah mendapati yang seperti ini di kerabat. Iya. Ada keponakan merasa iba dengan paman, kemudian keponakan ini ngambilkan hutang ke bank. Ternyata pamannya nggak bayar-bayar. Akhirnya dia ini yang dikejar-kejar sama pihak banknya. Iya, kasihan. Tapi kalau kita lihat kasusnya, dia yang bertanggung jawab. Karena dia yang melakukan akad itu, padahal pamannya kan juga nggak maksa-maksa. Jadi kita juga harus hati-hati ketika akan menolong orang. Jangan sampai kita nolong orang malah kita yang akhirnya kena celakanya. Dan hutang riba tadi itu tetap aja mesti dibayar kan? Iya, dibayar pokoknya. Tapi kan seringkali dia dipaksa sama sana Bunganya dengan debt collector misalnya. Dan bunganya kan tetap harus dibayar. Enggak lah. Secara syariat Peraturan dari sana dia nggak tahu. Iya itu. Makanya di sini dia rugi dunia, rugi akhirat juga. Iya. Dia nggak berpikir untuk itu. Iya. Makanya jangan sampai kita hanya punya niat baik, tapi ternyata kita nggak tahu bagaimana niat baik ini diwujudkan. Akhirnya malah menjadikan kita celaka. Oke. Iya. Sufyan, ada tanggapan lain Ustaz? Iya, ya sama sih prinsipnya sama yang saya sebelum Syafa ya. Cuman kalau utangnya itu dia pakai agunan dengan tidak pakai agunan kan beda. Kalau nggak pakai agunan, tidak ada yang harus dijamin kenapa-apa. Dia bisa menghindari ribanya, cuman bayar pokoknya aja, dia hanya wajib bayar pokoknya. Nggak bayar sepeser pun, nggak ada kewajiban melebihkan sepeser pun dari pokoknya itu. Tapi kalau dia pakai agunan, ada rumah dia, sertifikat rumah atau BPKB mobil,
Ya ini kalau nggak segera dilunasi, muskilah lagi nanti. Diambil itu semua jaminan. Iya, nah, gitu loh. Dia akan kehilangan lebih banyak. Tapi ala kulli hal, karena sudah terjadi, dia harus taubat dulu ya, istighfar, ya, menyesali perbuatan itu, kemudian segera menghentikan. Karena kalau enggak ya, dia akan kehilangan yang lebih besar. Kalau memang ada yang dia jaminkan di situ. Kalau enggak ya segera aja dilunasi, karena tetap utang ya utang. Mau utang sama bank, mau utang sama Yahudi, utang. Kalau dia akadnya ribawi, kita enggak wajib membayar lebih dari pokoknya. Secara syar'i enggak wajib. Ya tinggal dilihat aja maslahat madaratnya ya. Kan enggak dirinci juga di situ. Iya. Ya kalau nanti disewakan preman, debt collector, dia digebuki, dan itu benar-benar ancaman serius, ya dia lakukan yang terbaik yang bisa menghindarkan dia dari ancaman-ancaman itu. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah sebenarnya ada nggak sih Ustaz, apa ya, sekarang nih kita kadang-kadang terima pertanyaan juga Ustaz, dia tuh pada minjem riba, katanya ada praktis, jadi akhirnya minjem riba. Sebenarnya ada nggak Ustaz keadaan darurat sampai dia harus minjem ke atau lembaga-lembaga ribawi seperti itu? Ya, ada tentunya. Kondisi darurat adalah sesuatu yang mendesak terkait dengan keselamatan jiwa kita, keselamatan anggota tubuh kita, kemudian juga keselamatan harta kita. Ini adalah kondisi darurat. Maka kondisi darurat yang paling sering kita jumpai adalah orang yang sakit. Orang sakit, dia kalau tidak segera ditangani, tidak segera dioperasi, maka dia akan meninggal mesti. Nah, atau penyakitnya akan tambah parah. Ini contoh kondisi darurat. Ini dok. Tapi tentunya dia harus berusaha untuk mencari dulu adanya dari. Alhamdulillah orang itu kalau dia punya reputasi yang baik, dia tidak kenal amanah, banyak yang membantu dia insyaallah. Jadi walaupun dalam kondisi darurat, dia akan dapat solusi dulu sebelum dia yang Arab. Masalahnya adalah kalau kita tidak menjaga reputasi itu, maka kita jadi kita Orang nggak percaya loh. ya dikenal dengan orang yang sudah ngemplang dan sebagainya, maka ini yang susah. Nah, jadi intinya kondisi darurat itu ada. Yang seperti itu lah itu yang baru dikatakan dalam kondisi darurat. Nah, dia terpaksa menyusul kepada pinjaman di bawah itu. Iya. Mungkin sebagai penutup dari pertanyaan satu ini, satu ayat. Jadi Ustaz ya, kita nggak bisa pungkiri, memang orang kalau minjem duit semangat ngebalikin ini kurang semangat Ustaz. Untuk kita tadi ini emang lama Ustaz. Mungkin Ustaz ada apa ya? Karena berharap tuh ada hadits atau ayat yang mengancam orang-orang nih yang nggak mau bayar utang gitu. Kayaknya di rupiah aja orang. Jadi memang kayaknya orang-orang ini pada tidak mengerti konsekuensi hutang itu apa, sehingga mereka sampai menjadikan hobi dan tren gaya. Saya sering sampaikan di kampung itu ketika lebaran, mereka seperti tidak pas kalau tidak pakai baju baru. Setelah itu jualan bajunya dijual lagi. Jadi dia sih belum lebaran beli baju baru, kemudian berlebaran dengan baju baru. Setelah itu dapat berapa hari baju dijual lagi, karena tren itu dipakai untuk berbaju baru karena masyarakatnya. Akhirnya dinilai dengan hutang. Padahal hutang ini kan gak banget. Nabi SAW sampai minta selin surat. Fa'udhu minal ma'thami wal madram. Nabi SAW sampai berdoa minta agar diselamatkan Allah dari hutang dan dosa. Kemudian Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, yughfar lisyahidi kulli syai'in ladai. Orang yang mati syahid aja diampuni semua dosanya kecuali satu hutang. Allah. Zaman Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, Abi Dawud dan lainnya, doasan yang sahih, ada seorang sahabat, dia dari kalangan Ansar meninggal, dikafani, kemudian disiapkan jenazahnya, dibawa untuk disolatkan. Nabi SAW gak jadi, hampir disolatkan gak jadi. Tanya dulu, dia punya utang apa? Qaul dinaran ya Rasulullah, dia punya 2 dinar. Nabi SAW gak jadi menyolatkan. Dia mengatakan, sallu ala sahibikum, solatkan saudara kalian. Maka Abu Qatadah mengatakan, kalau gitu ad-dinaran alayya, aku yang sudah tanggung. Kata Nabi SAW, tanggung berarti dia sudah lepas dari hutang itu. Iya, solatkan.
Besoknya setelah dimakamkan, Rasulullah SAW ketemu dengan Abu Qatadah al-Laitsi radhiyallahu anhu, ditanya, "Ma fa'alat dinaron?" Sudah bayar belum ini utang? Ya Rasulullah, inna mata, miskin baru mati kemarin gitu, santai aja, maksudnya kan sudah aneh ini. Tapi Nabi SAW seperti marah. Nah, keesokan harinya ketemu lagi dan sudah dibayar oleh Abu Qatadah. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, "Ma fa'alat dinaran?" Apa yang engkau lakukan dengan 2 dinar itu? Qad qadaituhuma ya Rasul, aku sudah bayar. Kata Nabi SAW, "Al-ana barudat alaihi jildu au baratta alaihi jildah." Sekarang ini atau kulit dia itu sudah dingin di kuburan, atau engkau dinginkan kulit dia di kuburan. Berarti sebelum itu panas. Yang ulama mengatakan hutang itu belum terangkat dari konsekuensinya, tuntutannya sampai dilunas. Dan ini mestinya menjadi renungan untuk orang-orang yang ini hobi pinjam ya, karena orang butuh menjadi solusi terbaik daripada minta, tapi dia harus pertimbangkan. Kalau hanya sekedar hobi atau untuk sesuatu yang tidak penting, apa yang harus utang, sabar aja gitu. Subhanallah. Di Rasul sebenarnya keras juga strateginya, kita bisa bilang, dengan orang-orang yang punya hutang dan dari itu. Apalagi itu parah lagi, dia sudah punya tapi nggak bayar. Ini banyak orang kaya, mobilnya ganti, terus dikit-dikit posting kuliner, lalu dia punya utang, dia nggak bayar. Nah, orang-orang sungkan mau nagih. Dan sekarang kan zamannya terbalik, kadang orang mau nagih sungkan atau takut karena yang hutang ini nggak tahu diri, atau dia memanfaatkan kekuatan untuk nggak bayar utang. Kata Nabi SAW, "Matlul ghaniyun." Jadi orang kaya dia mampu untuk bayar tapi dia tunda-tunda, itu zalim. Dan ada ancaman juga di hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah dalam Sahihain, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Siapa yang mengambil hartanya orang, maksudnya pinjam ngutang, dengan niat dia akan kembalikan, Allah yang akan membayarnya nanti. Artinya Allah akan mudahkan dia untuk melunasi. Tapi kalau niatnya untuk ngemplang, Allah akan hancurkan dia. So, ancaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala tuh ini. Belum lagi nanti bikin bangkrut juga kan di akhirat deh. Subhanallah. Jazakumullah khair. Jazakallah.